Nah, terus kita bisa bikin si analisa atau asesmen faktor eksternal ini menjadi beberapa asumsi ya. Nah, asumsi ini harus ada dalam suatu perencanaan strategi. Asumsi, ya, asumsi tentang tren, asumsi tentang pilihan kita, asumsi tentang jumlah yang kita tentukan, itu semuanya asumsi. Contohnya misalkan kita mau menganalisa populasi misalkan. Asumsi kan pasti ada tuh. Asumsinya 2024 ya, itu dibandingkan 2025 pertumbuhannya katakanlah berapa? 8% nih populasinya. Nah, asumsi itu kita pakai tuh. Kalau tumbuhnya 8% terus tiap tahun, berarti 2045 berarti berapa? Itu kan asumsi juga. Belum tentu benar, 8% terus tiap tahun belum tentu benar, tapi itu asumsi yang kita pakai. Ya kan? Sehingga asumsi ini mendasari kita dalam mengambil pertimbangan. Nah, forecasting atau yang namanya kita bikin perencanaan jangka panjang atau kita bikin prediksi ya, forecasting atau bikin suatu proyeksi jangka panjang tadi lah. Itu bisa secara kuantitatif pakai angka, bisa kualitatif. Baik secara kalau kualitatif itu biasanya proyeksi kondisi. Ya, tahun depan kondisi kita misalkan orang akan lebih memilih kita daripada yang lain karena apanya nih? Loyaltinya, karena mereka suka, karena mereka merasa nyaman, trust dengan kita. Itu kualitatifnya. Kalau kuantitatif ya jumlahnya. Pertumbuhan marketnya kita asumsikan sekian, berarti sekian tahun lagi kita dapat profit berapa, customer growth-nya berapa. Ya macam-macam lah. Ini nggak perlu kita banyak singgung karena ya akan ada topik tersendiri lah mestinya untuk ngomongin kayak gini. Nah, kita akan fokus masuk lebih detail ke External Factor Evaluation Matrix atau EV Matrix ya, karena ini sering dipakai dalam metodologi penelitian untuk ngasesmen lingkungan eksternal. Yang pertama, ya langkah-langkahnya dulu. Untuk membuat matriks EV ini, kita perlu melakukan setidaknya 4 langkah. Yang pertama, diidentifikasi dulu faktor-faktor eksternalnya apa. Nah, kalau di bukunya Fred David, dia minta kita ngasesmen atau menilai faktor eksternal itu 100 faktor eksternal. Gitu. 100, habis 100 dikerucutkan jadi 50, habis 50 dikerucutkan jadi 20. Di mana 10-nya itu dipakai untuk poin peluang atau opportunity, yang 10 dipakai untuk yang threat atau ancaman. Gitu. Tapi dia minta kita buat nyarinya nggak 20, tapi 100 dulu deh. Tulis sebanyak-banyak dulu, kerucutkan lagi. Sehingga 20 ini benar-benar faktor-faktor yang itu sangat penting lah buat kita asesmen. Gitu. Kalau kita pertama udah nyari 20 doang, kita kan nggak bisa bandingin kan. Ini beneran penting nggak nih untuk kita asesmen? Beneran worth it nggak buat kita identifikasi lebih lanjut gitu. Makanya mereka mintanya 100 biasanya. Ya. Terus identifikasi udah, terus nanti dikasih bobot. Nah, bobot setiap faktor itu menunjukkan seberapa penting dia. Seberapa penting faktor itu dalam industrinya gitu. Terus rating. Kalau rating itu ya nanti ada contohnya seberapa peka suatu perusahaan merespon faktor-faktor ini. Kalau di lingkupnya industri, kalau ini lingkupnya adalah perusahaan. Nanti kita kasih contoh, terus baru dihitung skor tertimbang, tinggal dikaliin aja. Contohnya, ya ini tadi ya, kalau bobot itu intinya skalanya 0,01 sebenarnya ya, 0,01 sampai 1 ya maksimal, totalnya harus 1, terus rating itu 4. Contohnya biar gampang. Nah ini misalkan, ada 6 aja tapi di sini ya, kalau ideal kan 10 sama 10 ya, opportunity 10, threatnya 10 ini untuk mempermudah, contohnya ada 6 aja. Misalkan ada opportunity 1, 2, 3, ini parameternya. Nah, permintaan makanan instan naik 9% setiap tahun. Nah, ini tadi. Dalam membuat faktor eksternal ini harus sesuai sama A, Q, C, D tadi. Ya, harus ada tindakan yang actionable, terus harus ada kuantitatifnya, harus ada angka-angkanya di sini. Ya, harus ada kuantitatifnya, ya kan? 7, 5%. Nah, terus ada comparable per tahun misalkan. Ini biasa per tahun juga naik ini per tahun. Sama bisa ditindaklanjuti di divisi apa kayak gitu ya. Jadi katakanlah kita fokus ketiga ini ke opportunity 1, 2, 3. Nah, bobotnya opportunity ini menunjukkan seberapa penting dia dalam industri, dalam bersaing. Ini 0,18, 0,12, 0,10. Berarti ini ya O1 ini permintaan makanan instan naik 9% per tahun ini merupakan hal yang lebih penting dibandingkan dengan kompetitornya ngapain sama penjualannya naik sekian. Lebih penting, makanya di bobotnya lebih besar. Ya, jadi bobot itu menunjukkan seberapa penting faktor itu di industrinya, di industri fast moving consumer good gitu misalnya. Nah, kalau ngomongin spesifik Indofood baru masuknya ke rating.
Indofood ngerespon opportunity ini gimana nih? Oh, di luar sana ada permintaan makanan instan naik nih. Indofood ngerespon dengan bikin produk baru, distribusinya ditambah, iklannya juga lebih gencar, berarti ratingnya 4 karena dia ngerespon ini dengan baik, superior responnya. Atau dia ngerespon dengan cukup baik, nggak terlalu excellent tapi cukup responsif, atau bahkan kurang responsif. Nah, ini dari rating-rating ini kita bisa ngelihat nih, ya, si perusahaan itu ngerespon opportunity maupun threat-nya itu dengan cara seperti apa. Sekali lagi, kalau dia effort banget buat memperjuangkan faktor-faktor ini, berarti kita nilainya 4 atau setidaknya 3. Tapi kalau dia nggak begitu ngerespon itu, ya bisa kita kasih nilai 2 atau mungkin 1. Contohnya ini nih, 7 brand kompetitor baru masuk, misalkan brand-brand dari Korea, dari Jepang, yang lain baru masuk ke Indonesia, dia nggak ngerespon apa-apa. Ya udah, masuk aja gitu. Ya, berarti dia nilainya 2. Gitu. Nah, skor tertimbang tinggal hasil perkalian antara bobot dikali rating, ketemulah di sini. Bobot kali rating jadi ini, bobot kali rating jadi ini, dan seterusnya. Ingat, bobot itu harus di total 1, skor tertimbang itu di total biasanya maksimal 4. Indikatornya kalau di sini, angka di sini itu lebih dari 2,5, ya, di sini di skor tertimbang totalnya lebih dari 2,5, berarti dia relatif merespon itu dengan baik, dengan responsif, dengan effort gitu. Nah, ini kan ketemunya 3,08. Berarti kesimpulannya apa? Dengan data asumsi seperti ini, berarti Indofood bisa merespon faktor-faktor eksternalnya dengan responsif, dengan cukup baik. Karena nilainya di atas 2,5. Ya, gini ya interpretasinya. 3,08 cukup kuat ya. Dia memanfaatkan peluang, terus menahan atau menghindari ancamannya juga cukup kuat ya, dengan perhitungan tadi. Nah, itu manfaatnya kalau kita menganalisa secara kuantitatif eksternal faktor evaluation tadi. Oke, terakhir kita bicara tentang competitive profile matrix. Nah, ini sesuai namanya, competitive profile matrix. Berarti kita melihat matriks untuk spesifik kompetisi antar perusahaan. Ya kan? Profil kompetisinya gimana? Ada 4 juga langkah-langkahnya. Pertama, ditentukan dulu critical success faktornya gimana. Terus dikasih bobot, di rating, sama dihitung. Hampir mirip kayak tadi. Contoh ya, untuk competitive profile matrix yang kita terapkan di industri fast moving consumer good. Contohnya nih ada di Nissin, Wings Food, sama Indofood. Oke, kita lihat dulu dari sini. Di sini ada 6 critical success factors. Ya, ada mulai brand awareness, distribusi, variasi produk, value for money, promosi, sama konsistensi kualitas. Berdasarkan bobot, itu berarti kita tahu bahwa dari 6 critical success factor ini, yang paling penting di industri fast moving consumer good itu justru brand awareness, trust, kepercayaan mereka sama suatu brand. Baru yang distribusi ini mirip ya, kalau angkanya kayak gini berarti mirip, sama-sama penting. Nah, ini tidak lebih penting daripada yang nilainya lebih besar. Jadi bobot ini menunjukkan seberapa pentingnya satu critical success factor dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau R ini adalah rating. Ya, ratingnya Nissin itu berapa, ratingnya Wings berapa, ratingnya Indofood berapa. Tentunya kita harus survei atau tanya-tanya sama ahli strategi di masing-masing perusahaan atau ya pegawai yang ada di sana. 2 itu berarti dia merespon dia dengan kurang responsif, dengan kurang baik lah terhadap critical success factor di sini. 2, 3 ini lumayan. Nah, kalau 4 kayak gini atau kayak gini berarti dia ngerespon dengan sangat baik apa yang menjadi critical success factors. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih, misalkan brand awareness, Nissin, Wings, sama Indofood, mana yang ngerespon brand awareness ini dengan baik, dengan paling baik? Adalah Indofood. Dia nilainya 4. Dia tahu banget bahwa konsumen itu butuh kepercayaan terhadap suatu brand. Nah, dia ngerespon dia dengan sangat positif. Makanya logonya dia ditulisi lambang makanan bermutu. Terus dia punya beberapa publikasi ya yang menyatakan bahwa dia ini ada gizi baiknya loh di dalam setiap barangnya atau produksinya dia dan seterusnya. Nah, itu dia ngerespon. Ini kurang nih, 2 ini. Nah, dan seterusnya, untuk yang penting kita lihat adalah justru di bobotnya di sini. Ingat di skor tertimbangnya di sini. Yang paling penting kita adalah di skor tertimbangnya di sini yang kita lihat dan bandingkan. Bobot dikali rating itu ketemu skor ya. 0,20 dikali 2 0,40. Ini 0,20 kali 2 juga ini dan seterusnya. Termasuk bobot ini dikali ratingnya Wings jadinya skor tertimbangnya si Wingsnya ini. Terus si bobot lagi dikali sama Indofood ini ketemu sama skornya Indofood. Nah, kalau sudah di akhir ini di total nih, 6-6-nya di total, 6-6-nya di total, 6-6-nya di total. Siapa yang angkanya paling besar? Indofood kan? Artinya Indofood bisa secara kesimpulan kita bisa ambil
kesimpulannya si Indofood ini merespon 6 critical success factor ini dengan sangat baik dibandingkan dengan responsnya si Wings Food maupun Nissin. Mana yang kurang responsif sama 6 hal ini? Ya, si ini paling nggak responsif gitu ya. Sehingga kalau kita jadi konsultannya Nissin, katakanlah kita enak nih kalau udah datanya kayak gini. Oh, apa yang perlu kita benerin? Brand awareness-nya nih, karena kita nilainya 2 ya. Kita responnya baru 2 nih, rating kita baru 2 nih terhadap respon ini. Ini juga perlu kita benerin, ini benerin, semuanya harus dibenerin ini sebenarnya. Tapi prioritasnya mana yang dibenerin? Ini tentu. Kenapa? Karena bobotnya besar, plus nilai kita ketinggalan. Jadi kalau sebagai konsultannya Nissin, apa yang perlu dibenerin duluan? Ini pasti. Duluan, baru ini misalkan distribusinya, baru yang lain-lain. Ya, jadi ngudari masalahnya pelan-pelan dilihat dari prioritas berdasarkan bobot sama yang sudah kita punya sekarang. Oke, hari ini kita lanjutkan diskusi kita, kuliah kita tentang internal assessment. Kalau di kuliah sebelumnya kita udah bahas tentang external assessment.